Bab 67. Sekarang, udah jadi abang, sayang ya sama adik, tutur sang mama. Rafha hanya mengangguk saja, Brian yang menyadari perubahan ekspresi putra mereka pun langsung membawanya keluar ruangan untuk menghiburnya. Mereka paham apa yang sedang dirasakan Rafha. Hanya saja bocah itu sulit untuk menyampaikan. Rafha sedih, kayaknya mulai cemburu, tutur ibu pada Clara. Iya bu, kayaknya gitu, sahut Clara. Kamu istirahat dulu deh, kalau bisa tidur ya tidur. Siap-siap mulai malam ini, pasti begadang. Ibu mengingatkan sambil mengambil alih Rafikoh dan meletakkannya ke dalam boks bayi agar Clara lebih leluasa beristirahat. Atau mau makan dulu, biar mama suapin. Tanya mama Ningsih. Clara, selamat ya sayang, Nadia hadir dengan segala kehebohannya, wanita itu selalu saja seperti itu. Menghampiri Clara kemudian memeluknya. Makasih kak. Cantiknya, pandangan Nadia beralih pada boks bayi. Kamu sendiri. Mana? Aku tinggal ma, lagi batuk pilek. Oh ya, nanti mama mampir deh abis dari sini. Rencana Clara beristirahat tentu saja gagal, lagian dia juga tidak merasakan kantuk, hanya saja sedikit lelah. Setengah jam berlalu, canda tawa keluarga di ruangan itu masih berlangsung. Rafikoh masih tidur anteng di dalam boks bayi. Sesekali ia bergerak, dan mulutnya mengecap-ngecap seperti sedang mencari ASI. Rafha yang tengah duduk di atas pangkuan papanya, pandangannya tak terlepas dari adiknya yang baru lahir itu. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Papa, lihat, adik bangun, ia menunjuk ke arah boks bayi di mana Rafikoh berada. Benar bayi itu terbangun, dan akhirnya jeritan nyaring terdengar. Haus dia kayaknya, ibu langsung meraih kembali Rafikoh dan memeberikannya pada Clara. Iya bu, sini. Kini, tinggallah keluarga inti Brian saja yang berada di dalam ruangan. Brian berpindah duduk lebih dekat dengan Clara dan masih tetap memangku Rafha. Gantian ya nak, dulu Rafha, sekarang adik, tutur Clara yang sedang mencoba memberi pengertian pada putranya yang tengah menatap Rafikoh dengan lahap menghisap mamanya. Perlahan Brian menurunkan Rafha dari pangkuannya, mulai berdiri dan membungkukkan sedikit badannya, mengusap kening Clara lalu meninggalkan kecupan sangat lama di sana. Terima kasih sayang, terima kasih atas semua perjuangan kamu, dan terima kasih juga karena kamu baik-baik aja. Clara membalas ucapan suaminya dengan seulas senyum, itu memang udah kewajiban adik sebagai istri dan ibu. Clara tertawa kecil sejenak, melihat wajah suaminya yang begitu kaku saat ini. Mimpi buruk kamu, nggak jadi kenyataan bang, alhamdulillah kita masih bisa ngumpul sekarang, lanjut Clara. Tugas kita, khususnya tugas abang masih panjang. Sekarang, kita dititipkan dua amanah yang harus kita jaga, di dunia hingga ke akhirat nanti. Brian tersenyum, sungguh kuasa Tuhan yang menakjubkan dalam hidupnya. Ia tatap anak-anak dan istrinya secara bergantian. Tugasnya belum selesai sampai di sini, masih ada tugas panjang dunia dan akhirat yaitu mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang akan menuntunnya ke surga kelak. Menjadikan mereka anak yang santun terutama terhadap sang mama yang berjuang bertaruh nyawa demi mereka. Menumbuhkan kasih sayang di antara mereka, pasti tidaklah mudah. Apalagi, jarak Rafha dan Rafikoh tergolong dekat. Tidak sampai 3 tahun, Rafha yang saat ini sedang manja-manjanya dan sangat butuh perhatian, harus tersiingi dengan kehadiran Rafikoh. Tapi Brian tak akan menjadikan mereka saingan. Mereka harus tetap merasa adil agar tak timbul kecemburuan satu sama lain, sebisa mungkin Brian akan melakukan itu. Karena baginya, hidup adalah timbal balik atas perbuatan kita, apa yang ditanam, itu yang dituai. Ia ingat betul bagaimana mama dan papanya memperlakukan Caesar dan dirinya, hingga mereka akur tak pernah bertengkar sampai di titik ini. Suasana kediaman Brian Anugrah selalu ramai karena kehadiran dua anak soleh dan soleha. Kini, Rafha sudah memasuki usia 10 tahun, dan Rafikoh 7 tahun lebih.
Walau Brian dan Clara selalu berusaha untuk tidak menimbulkan kecemburuan di antara mereka, tapi yang namanya anak-anak selalu saja ada yang kurang. Hingga tak jarang Clara yang setiap hari menghadapi mereka dibuat pusing dan sakit kepala. Apalagi, Rafha yang sering usil dengan Rafikoh juga kerap membuat adiknya itu merajuk dan menangis, meski menurut Rafha itu hanya bercanda, tapi kadang Rafikoh tak mau terima atas perlakuan abangnya. Misalnya, menyembunyikan mainan barunya atau merebut camilan kesukaannya. Setiap papa mereka pulang dari kantor, akan selalu ada laporan dari Rafikoh tentang keusilan abangnya setiap hari, tak pernah absen. Dan Brian akan selalu menjadi pendengar yang baik bagi Rafikoh, dan tentunya juga menjadi penengah di antara mereka. Tapi Pak, tadi abang nyembunyiin buku menggambar Vika, abang selalu gitu. Vika benci abang. Sore ini, laporan Rafikoh kepada papanya. Enggak nyembunyiin Pak, tadi itu abang cuma mindahin, Vikanya aja yang enggak nanyain. Langsung marah-marah, Rafha langsung menyangkal, melakukan pembelaan terhadap dirinya. Brian yang duduk di tengah-tengah mereka, mencoba merelai keduanya. Abang, lain kali kalau mindahin barang-barang adiknya, kasih tahu ya. Jadi Vika nggak salah paham, oke. Brian mengalihkan pandangannya pada Rafha yang tengah berpura-pura sibuk dengan komik kesukaannya. Duduk bersila di sofa dengan memangku bantal. Iya Pak, tadi abang lupa ngasih tahu ke Vika, timpalnya beribu alasan. Ya udah Vika, jangan marah lagi ke abang ya. Kalian bersaudara, jadi harus saling memaafkan, paham? Iya Pak, jawab Vika dengan tampang kesal, masih tak menerima keadaan. Dan paham betul bahwa abangnya hanya berpura-pura. Sayang, udah makan belum? Clara yang baru selesai mandi, keluar dari kamar menghampiri suaminya. Wangi lotion khas miliknya asteris-asteris yang baru saja ia balurkan ke tubuhnya menyeruak ke seluruh ruang keluarga. Clara memilih santai menghadapi kedua anaknya, tak mau ikut ambil pusing dengan masalah kedua anaknya yang itu-itu saja. Berbeda dengan Brian yang lebih sering memanjakan mereka, Clara justru lebih bersikap tegas. Mendengar pertanyaan dari istrinya, pandangan Brian teralihkan pada Clara yang menggerai rambut panjangnya. Wanita itu selalu terlihat cantik dan menarik meski saat ini sudah menginjak usia 35 tahun. Apalagi, Clara sangat merawat dan menjaga tubuhnya. Tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk, karena suaminya mengatakan bahwa ia tidak boleh diet. Abang nggak suka yang rata, nggak enak. Kalimat itu selalu keluar dari mulut Brian setiap kali Clara meminta izin untuk mengikuti aerobik yang jadwalnya hanya seminggu 3 kali. Udah sayang, udah makan, jawabnya. Ayo kalian baikan, ya. Sekarang papa tinggal dulu ya, ucapnya pada Rafha dan Rafikoh. Mereka mengangguk tanda mengerti, tapi Rafikoh yang masih kesal memandang abangnya dengan menggunakan ekor mata. Anak-anak kamu tuh, tiap hari ada aja, Clara terkekeh setiap mengingat bagaimana tingkah dua anak mereka. Padahal ya kita udah coba berlaku adil, udah kayak anak kembar kalau abangnya ada sesuatu yang baru, adiknya juga. Begitupun sebaliknya, tapi mereka. Clara memegang keningnya, pusing tapi sekali lagi ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak boleh mengeluh. Brian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Menatap istrinya dari bawah yang sedang mengomel panjang tentang anak-anak mereka. Kamu tambah seksi aja kalau ngomel-ngomel gitu, sini. Bukain baju abang dong sayangku, tatapannya menggoda, Clara memutar bola matanya. Suaminya ini tak pernah berubah, apalagi kemesemannya. Meski usia pernikahan mereka sudah melewati 1 dekade banyak rintangan rumah tangga yang mereka lalui, tapi selalu bisa mengatasinya tanpa harus berlarut-larut. Clara mendekat, duduk di samping suaminya. Tangan-tangannya mulai membuka satu persatu kancing baju dinas suaminya. Udah bang, sana mandi. Titah Clara kemudian menjauh, tapi Brian menahan tangannya agar Clara tetap berada di sisinya. Malam ini, kita dinner di luar ya. Udah lama, kan kita nggak kencan berdua. Ajak Brian.
Benar memang sudah 2 bulan lebih mereka tidak pergi berdua saja tanpa anak-anak, terakhir 2 bulan yang lalu saat anniversary mereka yang ke-10. Oh iya ya, terakhir waktu. Ulang tahun pernikahan, sahut Brian. Boleh deh sayang, kalau anak-anak minta ikut gimana? Gampanglah mereka dibujuk pakai makanan juga luluh. Brian mengubah posisinya kini berdiri, hendak menuju kamar mandi. Tapi sempat mencuri kecupan di rahang kanan Clara, kecupan yang begitu menggoda. Tidak hanya mengecup tapi juga sedikit menghisap dan menggigitnya. Aduh abang. Tuh, kan membekas. Clara bercermin melihat ada bekas merah kebiruan di rahangnya yang putih mulus tentu jelas terlihat. Anak-anak pasti heboh ini nanyain mama kenapa. Gerutunya, tapi lelaki itu tak peduli dengan ocehan istrinya. Meninggalkan Clara begitu saja, dengan tertawa kecil. Itu sih urusan kamu sayang, dengan gampangnya Brian berucap, tanpa rasa bertanggung jawab sedikit pun atas apa yang ia perbuat. 2 jam berlalu, pasutri yang hendak kencan itu pun keluar dari kamar. Disambut oleh Rafiko, yang sedang duduk di sofa ruang tengah. Bocah kelas 2 SD itu meletakkan bukunya, menghampiri sang mama yang sudah terlihat rapi dan cantik. Mama mau kemana? Mama mau temanin papa ketemu temannya sebentar ya. Clara berjongkok untuk mensejajarkan pandangannya dengan Rafiko. Vika nggak boleh ikut. Tatapan memelas berharap mamanya iba dan mengizinkannya untuk ikut. Udah gede ih, nggak malu minta-minta ikut. Rafha berjalan dari arah dapur dengan 1 cup es krim di tangannya. Sejak kecil hingga saat ini, es krim masih menjadi salah satu camilan favoritnya. Abang Rafha, Clara mengingatkan pada putranya untuk tidak memulai pertengkaran dengan adiknya. Papa sama mama sebentar aja kok sayang, kalian mau dibawain apa? Kini Brian yang berbicara mencoba membujuk si bungsu yang saat ini wajahnya mulai berubah. Vika nggak mau apa-apa ma, pa. Vika mau ke kamar aja, bocah itu setengah berlari menuju kamarnya. Sayang, desak Clara mencoba menahan Rafiko. Tapi sia-sia, ia tetap masuk ke dalam kamarnya, menutup rapat pintu kamar tanpa dikunci. Ma, bawain abang McD beef burger, jangan lupa kayak biasa extra cheese, oke ma. Pa hati-hati, biar abang temenin Vika, berbeda dengan adiknya, Rafha lebih terlihat santai saat kedua orang tuanya hendak meninggalkan rumah tanpa mereka. Iya nak, kamu tolong jagain adik ya, kalau perlu apa-apa bilang sama Biminah, kayaknya Biminah lagi nyetrika di belakang. Tutur Clara, asisten rumah tangga mereka belum bertukar, masih Biminah sudah bekerja hampir 7 tahun. Rafha menurut, mengangguk mengerti kemudian menyusul Rafiko ke dalam kamarnya. Clara yang masih was-was meninggalkan mereka takut-takut Rafha malah membuat onar dan mengakibatkan adiknya menangis. Clara hendak menyusul ke kamar Rafiko, tapi ditahan oleh Brian. Udah, percaya deh sama si abang. Walau dia sering jahil sama adiknya, tapi kalau di saat begini dia bisa jadi abang yang baik, tutur papa dari anak-anak itu. Sebentar aja bang, Clara melangkah, menyusul tanpa masuk ke dalam, mengintip dari balik pintu. Dek, main Ludo yuk, atau Monopoli. Kemarin kamu ngajak, ini abang lagi mau loh. Tawar Rafha pada Rafiko kemudian membuka salah aplikasi game tersebut pada iPad yang orang tua mereka belikan. Lagi males, jawab sang adik tanpa mau menoleh ke arah abangnya. Beneran, cepetan ayo, udah mau mulai nih. Bujuk Rafha. Rafiko tak bisa menolak, apalagi, jarang-jarang abangnya itu bersikap manis dan baik seperti saat ini. Biasanya, abangannya itu selalu sibuk sendiri dengan komik ataupun PlayStation-nya. Nah gitu dong, adiknya abang harus nurut, kamu nggak nyesal nggak minta dibawain apa-apa sama mama. Vika bingung, masih kenyang juga. Minta es krim abang aja, boleh. Pandangan Vika beralih pada cup es krim di tangan Rafha. Ya udah nih. Clara mengukir senyum di bibirnya, merasa sedikit terharu atas perlakuan Rafha pada adiknya, mendengar percakapan mereka, merasa bahwa mereka sudah aman untuk ditinggal.
Udah sayang. Gimana mereka? Tanya suaminya. Benar kamu bilang, kadang di saat-saat begini Rafha bisa diandalkan, tutur Clara. Tuh kan, dia emang bisa diandalkan kayak papanya. Yuk, ajak Brian seolah tak sabar ingin berkencan dengan istri tercintanya. Sepanjang perjalanan, mereka bergandengan tangan. Tangan kanan Clara bertaut dengan tangan kiri Brian. Berulang kali, lelaki itu mengecup tangan istrinya. Bak ABG yang baru jadian, di mabuk asmara. Clara pun merasakan hal yang sama, lelaki itu tak pernah berubah sikapnya. Selalu saja manis seperti ini. Clara terkekeh sejenak mengingat tingkah mereka berdua, kok kita berasa ABG yang lagi jatuh cinta ya? Kita kan emang selalu jatuh cinta setiap hari, anggap aja kita ABG versi 30 tahunan, jawab lelaki itu asal membuat istrinya tambah tertawa. Apa-apaan? ABG versi tua maksud abang? Enggak, bukan. Hei kita belum tua sayang, belum punya menantu apalagi cucu, jawab Brian menolak kata tua. Tapi itu pasti abang, waktu berjalan begitu cepat, nggak berasa. Benar kamu bilang, tapi beneran nih kita nggak akan ngasih adik buat Vika. Nggak bang, cukup 2 aja, tolak Clara cepat. Apapun yang terjadi, kita harus selalu sama-sama ya sayang, sampai tua. Kita melihat mereka tumbuh dewasa, bersama. Harap Brian. Clara pun mempunyai harapan yang sama. Amin, semoga hanya maut yang memisahkan kita, sahut Clara. Cinta itu harus terus dipupuk, agar semakin tumbuh bersemi seiring bertambahnya usia pernikahan. Itulah prinsip mereka dalam menjalani hubungan, yang paling penting adalah komunikasi, karena apapun jika tidak dibicarakan tidak akan ada titik temu. Saling berdiam bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, justru malah memendam masalah tumbuh semakin besar. Senyum kamu semakin lama semakin indah aja, bikin meleleh, ujar Brian saat Clara menoleh ke arahnya dengan menyungging senyum di bibirnya. Hei, gombalnya makin kesini makin jadi aja ya, Om. Clara menepuk pelan bahu suaminya. Tapi senang, kan? Jangan Muna sayang. Muna siapa? Muna Afik? Padahal senang, kan? Banget. I love you. Ujar Clara yang gantian mengecup punggung tangan suaminya. I love you too. Tamat.